ونخطو إلى لب البرنامج الذي ننتظره، ألا وهو موعظة الحسنة والدعاء من فضيلة Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Tibalah kita pada acara yang telah kita tunggu-tunggu, yakni nasihat dan taujihat yang akan disampaikan oleh beliau Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, dan sekaligus kita mintakan barokah doa kepada beliau. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله إذا طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله إذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع سنته واقتدى بهداه إلى يوم لقاء الله. أما بعد. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng sedayanipun para alimul ulama, para rama kiai, para sepuh bini sepuh ingkang kula hormati utaminipun pengasuh Pondok Pesantren Al-Bahrain, kudu kita sedaya Rama Kiai Abdul Mu'id Al-Hafid, Rama Kiai Nurul Burhan, Rama Kiai Muhammad Nur Hadi, lan sedayanipun para ibu nyai ingkang rawuh, para asatid lan para wali murid, wali santri ingkang rawuh, dan semua adik-adik santri santriwati baik yang tadi diwisuda atau calon akan diwisuda insyaallah. Mudah-mudahan semuanya insyaallah mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah kula enjing niki remen sangat karena saya menyaksikan wisuda Al-Quran juga sekaligus wisuda amfilati, ilmu alat. Jadi ilmu alat sama ilmu Quran itu tidak bisa dipisahkan. Ya termasuk ingkang dados kekhawatiran tiang-tiang ingkang pelaku dakwah saat ini, yaitu nyun pangapunten menjamurnya pondok-pondok Quran tapi hanya menjanjikan hafal Quran tanpa diiringi perangkat ilmu yang lain. Itu termasuk perkawis ingkang mengkhawatirkan. Hafal Quran itu luar biasa, tapi belum cukup. Nah, orang itu juga harus belajar ilmu agama, setidaknya yang wajib untuk pribadinya. Tapi kalau dia mau mengajar untuk sampai kepada orang lain, maka harus belajar setidaknya ilmu-ilmu ingkang hukumipun nggih namung boten namung fardhu ain, tapi nggih fardhu kifayah.
sekiranya ilmu yang diperlukan ada di masyarakat. Mula teng Ihya niku didhawuhaken termasuk yang gawe mumet niku dua kelompok. Niki kalih kelompok niki paling gawe mumet. Nisful alim wa nisfut tabib. Alim separuh kali dokter separuh. Itu yang buat mumet. Alim separuh mumet ini. Kadang-kadang ilmunya setengah tapi orang anggapnya sudah alim, ditanyai fatwa jawab tapi fatwanya nyeleneh, ngelanggar aturan syariat. Atau dokter separuh. Nah, termasuk tabib itu ya masuk-masuk, termasuk apoteker barang nggih sami. Atau orang yang belajar segala macam ilmu berkaitan dengan urusan kesehatan, mau itu fisioterapi, mau apapun juga, itu kalau belajarnya cuma separuh, itu tidak mendatangkan maslahah, malah mendatangkan mafsadah atau maldharat. Mula tadi nek ngaji ya temenan ya ngaji. Nyun pangapunten. Pelem niku nek jelas enak. Mateng langsung dimakan, nggih. Nek mentah niku didamel rujak. Lah nek kemrampu mumet. Ini dimakan kecut, dibuat rujak kok sudah ada manisnya, kurang sedap, lebih sedap yang mentah. Sama jenengan tuh jadi sekalian yang matang, jangan kemerampu. Nah, termasuk juga ini sebelum saya tentang babakan ilmu Quran dan juga mungkin terkait dengan orang tua yang mondokkan anak itu, jangan dipikir yang tirakat cuma anaknya, orang tuanya juga harus tirakat. Ini termasuk penyakitnya santri-santri zaman now itu kadang-kadang belum sempurna sudah pindah pondok. Ini penyakit ini. Makanya kalau mau pilih pondok itu istikharah dulu. Jadi loh, jangan dikira istikharah niku mung ajaran kangge babakan jodoh tok mboten. Nabi SAW mengajarkan istikharah. Istikharah itu diajarkan seperti Kanjeng Nabi mengajarkan Quran. Itu ngajari istikharah seperti ngajarkan Quran. Maka di amalannya para ulama itu maka istikharah itu kalau di kitab Bughyatul Mustarsyidin itu istikharah bisa digabung sama sholat sunnah yang lainnya. Di antara amalan para ulama tiap pagi sholat duha, pas sholat duha diniati kalian istikharah. Kenapa? Biar sepanjang hari itu dituntun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu amalnya para ulama, karena istikharah itu sholat yang bisa indiraj, bisa gabung dengan sholat yang lainnya. Tapi jauh terus bar gue mbok gabung kabeh. Usolli fardhu isya'i plus ba'diyah isya plus witir, salah niku. Yang bisa digabung itu hanya sebagian sholat tahiyatul masjid digabung bisa, sholat sunnah wudhu digabung bisa, sholat sunnah ketika akan musafir atau datang dari safar digabung bisa, istikharah digabung bisa, tapi yang lainnya jangan sembarangan digabung. Begitu. Nah, istikharah kenapa? Kanjeng Nabi ngajari istikharah itu seperti ngajari ilmu Al-Quran. Karena saking pentingnya istikharah, padahal itu zaman terang benderang, sing padang ya padang, sing peteng ya peteng. Muslim ya muslim, yang non muslim nampak walaupun ada segelintir munafik. Tapi Kanjeng Nabi mengajarkan untuk orang itu istikharah. Zaman sekarang istikharah sudah banyak ditinggalkan. Yun pangapunten termasuk sunnahipun Kanjeng Nabi yang banyak ditinggalkan itu istikharah di dalam menentukan suatu pilihan. Itu sunnah Nabi yang sudah ditinggalkan. Padahal tiang niku nek ngurip-ngurip sunnahipun Kanjeng Nabi, napa meneh nek sunnah niku pun ditinggalkan kalih tiang kathah niku sing ngurip-ngurip pikantuk ganjaran tiang ingkang mati syahid. Dalam riwayat itu bukan cuma 1 orang, bahkan sampai 100 orang mati syahid. Itu kalau menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW yang sudah banyak ditinggalkan. Termasuk istikharah. Jadi urusan jodoh istikharah. Saya kok dilamar sama Mas Fulan, umpami niki, adik-adik ini nanti.
untuk bekal. Istighfar, tapi gimana kok saya ragu-ragu ya, cocok atau enggak ya untuk saya? Musyawarah dulu. Tanya anaknya baik atau tidak. Jangan tanya gajinya berapa. Jangan tanya iki bapaknya sugih napa mboten, jangan. Kadang-kadang tiang niku nek wis sing ngelamar wong sugih orang nganggo istikharah, nek sing ngelamar wong fakir tak istikharah sih. Tapi nanti nolak alasannya pakai istikharah padahal belas ndak istikharah. Jadi istikharah itu dalam setiap keadaan, untuk urusan mau menentukan pernikahan, istikharah dulu. Istikharah dulu. Saya mau masukkan anak saya ke pondok pesantren, istikharah dulu. Saya mau kerjasama bisnis, istikharah dulu. Kok duitmu digawa lali, gawa melayu nangis. Istikharah itu dalam setiap keadaan. Dan kalau sudah istikharah dapat petunjuk. Nah, ini sekarang permasalahan. Petunjuknya apa? Petunjuknya tuh macam-macam. Ora kudu mimpi. Kadang-kadang istikharah mau ngenteni mimpi. Kadang-kadang lucu istikharah, engko nek ning disawang ijo berarti apik, nek disawang ireng berarti elek. Istikharah mimpi nyawang mobil ijo tapi tabrakan. Lagi apik apa elek? Itu makanya yang berkaitan dengan urusan istikharah. Lagi dipahami ya? Shallallahu ala Nabi Muhammad. Itu yang berkaitan dengan urusan istikharah itu seperti itu. Jadi mau nyekolahkan anak istikharah. Oh, ini sekolahan bagus. Kenapa? Gedungnya gede. Loh. Lah kok sekolahan mbok sawang gedungnya gede. Kadang-kadang yang melahirkan orang-orang hebat itu enggak mesti gedung. Ya, jenengan tuh belajar anaknya ngaji sama manusianya atau sama gedungnya? Manusianya, jangan mikir gedung gede, enggak usah mikir ini akreditasinya apa. Istikharah, lihat, pelajari, musyawarah, tanya sampai sudah pernah belajar di sana, tanya gimana pendidikannya, bagus atau tidak, pun musyawarah, kok kirang mantep je, istikharah. Setelah istikharah, oh kok hati mantep, jawaban istikharah itu ndak mesti mimpi. Kadang-kadang jawaban paling sering itu justru kemantapan hati. Paham je? Kemantapan hati, itu jawaban istikharah. Bisa dipahami? Ngaten. Jadi jawaban istikharah itu kemantapan hati. Atine madep, mantep, yakin, itu adalah jawaban dari suatu istikharah. Itu jawabannya kemantapan hati. Hatiku kok mantep yo nyekolahke anakku teng mriki. Ya usah, anaknya disekolahkan di pondok umpama Al-Bahrain, sekolahkan di pondok Al-Bahrain, titip Pak Yai niki putra kula titipkan pasrah dhateng panjenengan. Wis, nek wis nitip anak, nusa nitip anak, aja kakean ngruweti. Dijemput, anu dulure arep rabi. Sesuk entuk sesasi nek anu mantu. Lah kowe iki dulurmu pira? Kok ben sasi kok enek sing mantu. Niku sinten? Anu niki dados ipar kula. Niku duwe dulur. Dulure kuwi duwe paklik. Lah paklike kuwi duwe besan, besane mantu. Kuwi dulur pirang perkara ketemu. Belas boten nyambung. Nanti bar lagi anu bapake atau buke kangen. Baru kuwi tidak usah kalau sudah nitipkan anak di pondok pesantren. Ini pertama kali ya, anak pernah kali masuk pondok pesantren. Kalau bisa 1 bulan, 2 bulan, tidak usah diteli, tidak usah ditelepon. Nanti anak saya gimana? Ya urip. Kok anak saya gimana? Hidup-hidup anaknya. Nanti kalau sakit loh, di pondok itu dikira orang sakit tidak diurusi. Sakit ditaruh di rumah, ditaruh diobatkan ke dokter, istirahat di pondok. Nanti kalau anak saya gatal, diobati. Oh, pondok dulu sering gatal, sekarang pondok insya Allah sudah aman. Ya. Sama, dulu pondoknya sabun siji nggak wong sak RT. Begini, sebenarnya mboten sudah pada sabun cair, ada
Mau tidak ada sakit-sakit gatal-gatal itu sudah zaman dulu, zaman sekarang sudah aman. No, malah kadang-kadang sing pondok malah lemu. Lho riyen niku nek santri tirakat. Makannya kadang sehari cuma 2 kali. Itu aja tempe sama kecap. Santri sekarang Masya Allah. Ini habis kurban kemarin makannya apa? Daging sapi gitu. Santri sekarang ini Masya Allah bukan 4 sehat lagi 5 sempurna, 7 sehat 8 sempurna. Makan telur, ayam, tahu, tempe, pentol, macem-macem. Kok mondok je ora betah. Nah itu kalau sudah nitipkan anaknya di pondok pesantren pun istikharah sudah manut. Nggih. Ojo iki bar kuwi lanjut kene lho ngajine urung rampung. Sampai kitab ini hatam, di sini hatam, baru setelah itu kalau mau dipindah itu boleh. Saya akan pindah tempat lain karena di sini sudah hatam ngaji boleh, enggak apa-apa. Tapi tetap musyawarah sama guru. Oh dipindahnya kemana aja Pak Yai, Bu Nyai, putra kula niki, putri kula niki badhe pindah teng pundi, musyawarah rumiyin. Oh ada pilihan-pilihan itu diikuti lah. Kalau gitu jadi. Sekarang ndak aneh lagi mondok taruh setahun, kok kirung iso apa-apa lho. Long setahun niki baru itu kadang-kadang ada yang sistemnya itu kan macam-macam. Ada sistemnya itu pelajarannya yang di tahun pertama agak banyak, tahun kedua lebih sedikit, kan macam-macam kurikulumnya. Mula nih mau mikirnya dari pertama. Istikharah dulu sudah naruh, nanti baru pasrah. Setuju apa setuju? Gini ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Saya pengalaman karena di rumah saya juga ada madrasah. Saya juga ada madrasah diniyah. Itu ada terbagi 2 lokasi, kurang lebih total hampir 200-an muridnya, alhamdulillah. Itu saya juga gitu, kadang-kadang yang kadang-kadang sok rodok angel kuwi. Itu orang tua yang rumangsa rodok ngerti urusan agama. Jadi dia rumahnya dia lebih ngerti daripada ustadznya yang dipasrai. Ada tuh Pak Yai model ngoten niku? Ada tuh. Jadi masrah anak tapi yo karo ngatur, ngasih usul. Nggih. Pakai, wong ini sing usul kata, sing mikul sing sithik. Mula peraturan sing usul kuwi kudu ini Pak Ustadz gimana kalau kamar mandinya ini ditambah nanti itu dikasih shower, kasih ini, kasih itu. Nek usul tok akeh. Anu nggih nembe wonten sing ngusulke niki didamel supermarket teng mriki. Wah akeh usul tok. Niki bar ki sampinge niki badhe didamel airport sisan. Ini usul tok ya kabeh ya usulnya dibuat kamar mandi. Nggih, pun. Tanahnya siap pun, kamar mandi saking jenengan. Usul kudu mikul, ngoten lho. Usul tok ya akeh. Biasanya maaf, biasanya katanya orang tuh kalau usulnya banyak, urunnya dikit. Betul? Masuk ya? Ini usul niku kakean. Ini berarti orang itu kalau mulutnya itu besar, itu biasanya kontribusinya tidak sebesar mulutnya, biasanya begitu. Tapi kalau diem itu masa kontribusinya itu besar. Itu sudah wis iso dititeni niku walaupun mboten wonten teng kitab kuning niku mboten wonten bab niku, tapi iso dititeni niku nggih. Sallallahu Nabi Muhammad. Lajengaken ini baru tentang memilih pesantren ya. Jadi milih pesantren itu yang bagus. Ada sekarang ini menjamur banyak rumah-rumah tahfidz. Rumah-rumah tahfidz. Banyak. Hampir mungkin tiap kecamatan ada. Apa itu salah, Beb? Enggak, apa saya bilang salah? Enggak salah. Monggo. Tapi Anda yang mau nitipkan anak di situ, tanya, saya ngajar sapa? Oh ya, dulu ustadznya belajar di mana? Sanatnya gimana? Terus anak saya setelah tahfidz bisa apa? Tanya. Begitu. Loh kadang-kadang cuma modal rumah tahfidz, gurunya siapa? Nanti ada ustadznya. Terus ustadznya pernah mondok di pondok Quran? Tidak. Lah kok ngajar rumah tahfidz? Iya, nanti dengan bantuan YouTube. Ada loh. Dengan bantuan? Lah nek bantuan YouTube anakmu tuh kok ning omah.
Podo-podo duwe kuota iso tuku YouTube. Bisa beli sinyal bisa beli kuota, bisa lihat YouTube. Hati-hati. Jadi sekarang ini pilih pondok pesantren yang benar. Dan saya senang sekali di pondok pesantren Al-Bahrain ini digabungkan belajar Al-Quran, tahfidzul Quran, juga belajar di situ ilmu alat, tentunya juga belajar ilmu fikih dan yang lainnya. Kadang-kadang berapa kali itu kalau Ramadan itu pergi sampai ke luar pulau. Itu kan ada di sana itu banyak perusahaan-perusahaan itu nanti nyari imam. Carikanlah dari yang sudah hafal Quran. Rata-rata mereka yang hafal Quran itu Masya Allah, suara enak, hafal Quran, kita puji, kelebihannya harus kita puji. Tapi sayangnya dari pondoknya tidak dibekali ilmu agama sama sekali. Fikih tidak ngerti. Jadi kalau nanti ditanya, ini imam, nanti kalau jenengan tiba-tiba pas imamnya terus jenengan ngentut, orang iso dimpet. Buka, mangane lombokake pas sholat ngentut. Yang jenengan lakukan apa? Embuh, bubar, ya jelas, gamanya bubar, keliru. Orang itu kalau jadi imam ada aturannya. Jadi imam di depan, yang di belakangnya orang yang ngerti ilmu fikih. Jadi kalau sampai ada sesuatu yang di belakangnya maju untuk menggantikan jadi imam. Jadi ini imam ngentut, terus orang nggak ngomong, bapak ibu saya kentut, ayo kita bubar, nggak begitu. Terus kabeh bawa ngentut bareng. Kalau sampai sholatnya imam batal, itu yang mundur cuma imam, jamaah tidak ikut batal. Yang di belakangnya istikhlaf maju. Nanti yang di belakangnya menggantikan posisinya menjadi imam. Lah kan sejajar, maju selangkah, maju sebagai sing ketok iki rada maju sithik iki sing imam. Cukup. Lah, kondisi seperti ini baru yang sepele. Lah kadang-kadang perangkat hafal Al-Qur'an itu harus diiringi pula dengan pemahaman ilmu agama. Kayak tadi saya sampaikan, kalau dia hafal Quran untuk pribadi untuk tidak jadi ustadz, berarti ilmu agama kudu ngerti sing wajib-wajib. Sing wajib wonten pinten? 3. 1, urusan berhubungan dengan akidah. Akidah harus benar. Oh jangan sampai ternyata keyakinannya sama Allah salah. Gusti Allah niku teng langit. Itu termasuk akidah keliru, mengatakan Allah ada di langit. Ini kalau santri Al-Bahrain udah ngaji Aqidatul Awam, selamat. Allah ada di langit. Salah apa benar? Salah apa benar? Salah. Kenapa? Terus Allah di mana? Mana? Kok? Allah di mana terus? Di apa? Hati kita. Di mana-mana? Nah gini, Allah di langit. Langit yang menciptakan siapa? Dan sebelum langit diciptakan Allah di mana? Nah, mumet toh. Allah di mana-mana. Mana-mananya yang menciptakan siapa? Sebelum mana-mana diciptakan Allah di mana? Mumet toh. Allah itu tidak terikat dengan tempat dan waktu. Kenapa? Tempat itu makhluk, waktu itu juga loh. Allah itu melampaui semuanya, tidak terikat dengan tempat dan waktu. Jadi yang salah yang tanya Allah di mana. Gusti Allah itu tidak bisa disifati dengan di mana dan dengan kapan. Itu namanya ngaji ilmu tauhid. Nanti keyakinan tentang Kanjeng Nabi, tentang malaikat, tentang Quran, tentang qadha qadar. Oh iya, ada ilmunya. Ojo engko akhirnya maksiat, bar maksiat lalah kilak wis takdire pangeran. Itu orang yang maksiat terus nyalahkan takdirnya jauh lebih dosa dibandingkan maksiatnya. Enggak benar dibandingkan maksiatnya. Tidak saya terangkan sekarang, intinya tidak boleh nyalahkan takdir nih urusan maksiat.
Urusan iki kok tokoku kok saiki ora pati laris yo ngerti ya mbiyen aku ngene takdir iki gara-gara takdir iki. Ngawur. Itu ada ilmunya kalau ngaji tahu tauhid harus benar. Kemudian ilmu untuk urusan ibadah kudu ngerti. Salat itu ada syarat, ada rukun. Cara bersihkan najis harus ngerti. Oh kadang-kadang pelajaran ilmu ini dhuwur-dhuwur. Kita mempelajari ilmu hakikat dan ma'rifat. Ngerti najis orang ngerti carane. Halo. Nih ya. Rumah jenengan. Ada bayi ngompol. Ada bayi jenengan lap pakai kain dan tisu berapa tisu itu ngelap ngompol pakai kain diambil terus jenengan pel nggih. Itu kalau setelah kain diambil jenengan pel itu namanya bukan membersihkan najis, meratakan najis. Itu namanya meratakan najis. Kenapa? Najisnya awalnya cuma setempat, roto semua kena najis. Terus gimana? Siram air. Airnya setelah disiram, oh tidak ada perubahan sifat, airnya aman, tidak tambah, tidak ini, tidak ada kuning-kuning, tidak ada. Oh berarti sudah suci, baru dipel. Berapa banyak sholat yang tidak sah goro-goro lantainya najis. Sedangkan yang di rumah tidak mau ngaji. Ini loh pentingnya belajar ilmu pesantren, belajar ilmu agama. Itu penting. Setelah itu yang ketiga ilmu untuk dandani perkawis akhlak. Sakit dipahami ya? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi yang dimuliakan Allah Ta'ala, santri-santri kalau yang di sampingnya ada yang main HP tolong ditegur. Main HP bukan tempatnya kayak sekarang ya. Nanti tolong ditegur, samping-sampingnya ada yang main HP. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Nah, setelah kita itu naruh anak ada di pondok pesantren sudah dititipkan, ustadz sudah nerima dan ustadz itu sudah nerima santri, maka itu berarti adalah amanat. Santri itu adalah amanat yang seakan-akan nyumpang teman perjuangan para romoya kalau bunyi ini berat karena sudah dititipi santri itu mencintai santri-santri seperti mencintai anaknya sendiri. Itu kalau sudah amanat dititipi santri. Nah setelah dititipi santri pun kanto amanat santri, barulah kemudian orang tua ojo mung angger nitip tok. Yang namanya ilmu itu, keberkahan anak itu erat kaitannya sama tirakatnya orang tua. Nah, niki kula paringi contoh. Di zaman Nabi SAW, Anas bin Malik beliau mengatakan, "Walladzi yajma'ul Qur'an ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arba'atun kulluhum minal ansar." Kata Anas bin Malik, yang yajma'ul Quran, yang apal Quran, mohon maaf, definisi hafal Quran sekarang dengan di zaman sahabat beda. Jadi hafidhul Quran, hafid yang artinya jaga Quran, penjaga Quran, itu di zaman sekarang dengan di zaman sahabat beda. Itu di kitab Asyarah Bukhari Umdatul Qari itu mengomentari makna ucapan Anas bin Malik jama'al Quran itu istadharahu hifdhan, itu dia bisa menyampaikannya dengan dari hafalan dan tanpa. Memang itu ada tulisan seluruh Quran ini itu juga bermakna orang yang sam'an wa ta'atan. Jadi orang yang dia jaga Quran, apal lafadznya, ngerti maknanya dan mengamalkan isinya sebisa mungkin. Itu yang dinamakan hafizul Quran di masa itu. Itu dulu ada orang kana yajma'ul Quran wa kana yahfadzul Quran. Itu maknanya tiga. Lafadznya apal, maknanya ngerti. Tentunya bukan makna yang memang yang ada tafsirnya secara jelas ya. Kalau Yasin,
atau alif lam mim, itu kan beda lagi. Tapi dia ngerti. Dia apa tahu maknanya? Secara garis besar Quran tahu maknanya dan dia sam'an wa ta'atan kepada Quran. Baru orang itu disebut yajma'ul Quran atau yahfadzul Quran. Zaman itu levelnya definisinya begitu. Ya saat ini dulu mungkin 50 tahun yang lalu itu kalau ada hataman Quran itu berarti yang dirayakan yang apal Quran. Wis apal Quran ngantos hatam dirayakan. Sekarang hataman Quran itu moco Quran dari awal sampai akhir, hataman namanya. Tapi bagus. Saya masih SD. Zaman saya SD itu berarti kurang lebih tahun 97, 98. Karena usia saya saat ini kan 30, hampir 36 kurang lebih. Zaman saya SD kurang lebih berarti sekitar bisa jadi mungkin 25 tahun yang lalu. Itu masih ada tradisi kalau anak baca Quran dibimbing guru. Baca ini bukan apal. Nah, apal wis lewat zaman nih. Itu anak itu apal itu baca Quran dari awal sampai akhir dengan dibimbing guru kok sampai hatam itu dibuatkan syukuran. Undang teman-temannya, siapkan makanan, besok nanti anaknya didandani kayak orang ulang tahun. Sekarang tidak ada syukuran itu, ada syukuran ulang tahun. Loh, betul apa betul? Ulang tahun dirayakno loh. Ulang tahun ini mbok rayakno. Sing mbok rayakno apa nih? Ulang tahun itu kan podo kaya ilang tahun. Ya kan? Kamu semakin dekat dengan mati. Bener enggak? Betul enggak? Jadi kalau kamu kemarin matimu masih lama, setelah besok matimu semakin dekat, besok tambah dekat. Ulang tahun mbok rayakno apa nih? Karena itu saya dilahirkan loh. Kamu setelah lahir manfaatmu buat orang sekitar apa? Manut wong tua ya durung. Bermanfaat masyarakat ya belum kelihatan. Yang mbok rayakno dari kelahiran itu apanya? Lah kalau dulu saya masih ingat orang dulu tuh kayak yang dirayakan itu kalau hataman Quran itu mulai harus dihidupkan lagi. Sudah baca Quran, paling enggak nunggu hafal kesuwen lah. Dan syukur apal dirayakan lebih bagus, tapi anaknya baca dari awal sampai akhir itu insya Allah sudah termasuk layak untuk ya kan baca Quran gitu. Jangan kok cuma ini hataman tapi tidak pernah baca Quran. Sangat dipahami ya? Mula ngoten niku Bapak Ibu Allah Taala. Jadi saya ulang lagi. Ini biasa gedung ada jam waktunya ini, nggih. Sudah jam 12:30, jadi sudah kesel kan? Kesel ya? Alhamdulillah. Kalau jenengan kesel tuh saya punya alasan untuk mengakhiri ceramah dengan cepat berarti. Wes cocok kula. Ternyata juga sudah tadi. Saya akan tarik garis besar singkat. Anas bin Malik menyebutkan walladzi yajma'ul Qur'an arba'atun, ada 4 nama. Ada 4 nama. Sebutkan Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, kemudian Zaid bin Thabit, setelah itu Abu Sa'id atau Abu Zaid. 4 orang itu. Nah, yang menarik di garis bawahi kulluhum minal ansor. Mereka adalah sahabat-sahabat ansor. Mereka adalah sahabat yang mereka pelindung Nabi Muhammad SAW, barokah dari cintanya sama kanjeng Nabi Muhammad. Ini anak-anak itu semua masih muda itu, barokah dicintai pada Nabi Muhammad SAW, maka anak-anak itu dijadikan mereka adalah orang yang mendapatkan berkah daripada Al-Quran. Artinya Bapak Ibu semuanya jenengan tirakat hadir sholawatan, hadir rotibul haddad dan lain sebagainya, itu nanti berkahnya sampai ke anak. Berkahnya sampai ke anak. Orang-orang hebat itu barokahnya dari mulai zaman orang tuanya. Mulai zaman orang tuanya. Imam Bukhari nama ayahnya Ismail. Muhammad bin Ismail bin Mughirah.
Al-Bukhari. Namanya Ismail. Ismail ini itu disifatkan orang yang ahli ibadah, soleh, mengatakan tidak pernah saya nyenggol duit syubhat, apalagi haram. Tidak pernah ngerasani orang. Kita di grup WA sehari ngerasani berapa orang? Nggak pernah ngerasani orang, nggak tahu rasa-rasa, nggak tahu nyenggol duit syubhat, apalagi haram. Hasilnya anaknya Imam Bukhari. Ibunya ahli ibadah. Imam Bukhari itu pernah diuji sama Allah Ta'ala kecilnya buta. Ibunya doa terus sampai akhirnya ibunya mimpi ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Nabi Ibrahim, wahai ibu, tahu enggak Allah Ta'ala sudah mengembalikan penglihatan putramu karena seringnya kamu doa. Karena barokah doa ibu Imam Bukhari awalnya buta bisa lihat. Imam Malik, barokah ibunya. Kalau mau berguru sama Robiah kata ibunya, disiapkan ibu itu nyiapkan bajunya, gandeng dari subuh keluar rumah. Ngantuk, dilawan, semua kasal dilawan. Gandengannya bang, nak, kau belajar sama Robiah ya, belajar dulu ya nak ya, tiru adabnya saya itu baru kamu tiru ilmunya. Hasil dari didikan ibu. Kemudian Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu lahir di Gaza. Sekarang ini jalur Gaza. Allah Ta'ala segera merdekakan Gaza daripada orang-orang yang zalim. Dan semua keluarga kaum muslimin yang ada di sana Allah Ta'ala berikan jalan keluar, Allah Ta'ala berikan kemudahan, Allah Ta'ala selamatkan mereka semuanya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan semoga takdir ini berjalan dengan penuh kelembutan dan afiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahirnya itu di Gaza, jalur Gaza. Itu usia 2 tahun yatim. Ketika itu nasihatnya ulama-ulama apa? Anakmu ini pintar, kata saya mau mulai belajar, anakmu ini pintar, tapi kalau belajar di Gaza terus kurang berkembang. Terus gimana? Bawa ke Mekah tempatnya para ulama, dibawa sama ibunya, ibu sama anak yatim berdua ke Mekah, tidak tahu mau tinggal di mana. Niatnya apa? Pengen anaknya belajar sama para ulama, hijrah dari Gaza, Palestina sampai ke Mekah. Perjuangan yang luar biasa dari seorang ibu. Jadi bapak ibu kalau melihat orang-orang berkah itu rata-rata karena orang tuanya. Imam Ghazali sama. Imam Ghazali itu rahasianya di ayahnya. Ayahnya Imam Ghazali itu setiap punya duit itu dari hasil kerja punya duit, lihat santri bagi-bagi santri, ngasih santri hadiah itu permen atau kecil-kecilan tapi ngasih santri senangnya. Tiap lihat orang ahli ibadah, tunggu ya Allah, muga-muga anakku sakaya ngene ahli ibadah. Tiap lihat orang alim, tunggu ya Allah, muga anakku kaya ngene sedadi ulama. Akhirnya punya anak 2, Muhammad Al-Ghazali dan Ahmad Al-Ghazali. Yang satu Imam Ghazali yang terkenal, yang satu lagi Ahmad Al-Ghazali seorang penceramah yang kalau dia ceramah orang maksiat tobat bahkan non muslim masuk Islam. Barokah dari doanya ayahnya Imam Ghazali. Ane wong tua saiki malah maido santri kok. Kowe iki mondok terus, entuke apa? Mbok nyambut gawe aja kakean mondok malah maido santri sakniki. Ya mula anake potongannya rapati cetha. Gitu. Nah, makanya hati-hati. Pokoknya orang tua itu tingkah lakunya berkahnya sampai ke kalau udah genah, hati-hati, juga takutnya sampai ke anak nanti. Waliyatubillah min lek. Makanya ini anak-anak pulang pondok ini berarti Pak Yai nggih. Pulang pondok saya titip pesan. Ini ada setannya. Ini ada setannya. Termasuk tanda yang terkena setan itu nek wis nyekel ndak iso mandek, ndak ngerti waktu, ndak ngerti kondisi. Jumatan mainan HP. Sekarang Jumatan mainan HP ada atau ada? Ada atau ada? Ada Jumatan mainan HP. Pengajian dolanan HP. Di rumah sholat diceluk wong tuane malah gagas HP. Ada atau ada? Nah, diri Anda jangan begitu. Saya itu baru Anda arahkan anak Anda. Jangan sampai anak pulang dari pondok belas tidak pernah ke masjid, belas tidak pernah ikut pengajian di sekitar rumah, belas tidak pernah kelihatan megang kitab.
isinya tiap hari megang HP, Anda yang tanggung jawab. Anda yang tanggung jawab. Gitu, hati-hati ya. Hati. Tapi orang tuanya ya podo, terus enak aja HP nan tapi karena nyekel HP ya podo wae. Orang tua tuh pakai HP seperlunya. Ini saya kerja online enggak apa-apa. Tapi begitu urusan online-nya tutup, taruh HP-mu. Kamu jangan hidup di dunia maya, hiduplah kamu di dunianya nyata itu loh. Wes taruh HP-mu, nonaktifkan, openono anakmu. Urusono anakmu, urusono istrimu, urusono suami. Saiki boten. Itu termasuk sunnah tuh quality time, keluar bareng suami istri itu sunnah. Tujuannya apa? Untuk ngobrol. Saiki boten metu bareng siji nyekel HP, kono nyekel HP, padha nyekel HP kabeh. Betul apa betul? Nah, hati-hati. Gitu ya. Jadi kalau kepengen berkah, kita pun jangan terlalu kecanduan sama HP, biar anak kita tidak kecanduan sama HP. Udah semua berkah insyaallah, amin. Allahumma. Untuk santri di antara amalan para habaib itu kalau pengen dapat futuh itu nulis simtuduror. Nulis simtuduror dari awal sampai akhir. Nulisnya madhab kiblat. Nah itu tidak harus sekali duduk jadi ya, dicicil boleh. Insyaallah berkah Nabi Muhammad SAW, insyaallah nanti dapat futuh. Dibuka semua pintu kebaikan insyaallah. Saya berikan jazah untuk semua yang mau mengamalkan insyaallah. Saya kira cukup, mungkin tausiah dari saya akhiri dengan doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi washabi. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa dawamal afiyah والشكر على العافية. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا. اللهم افتح علينا وعلى أولادنا وعلى طلبتنا فتوح العارفين يفقهنا وإياهم في الدين وعلمنا وإياهم التأويل واهدنا وإياهم إلى سواء السبيل. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم نزه قلوبنا عن التألق بمن دونك واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك. اللهم افتح جميع طلبة معهد البحرين وافتح عليه فتوح العارفين وفقهنا وإياهم في الدين وعلمنا وإياهم التأويل واهدنا وإياهم إلى سواء السبيل. اللهم أصلح النية والذرية واجعل الحاجات كلها مقضية دينية ودنيوية وأخروية بجاه خير البرية. اللهم احفظ الحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين خصوصا في فلسطين واصحاب سلامة ويرم إلى أوطانهم سالمين غانمين مجملين في خير الدنيا والدين. اللهم نصفنا صالحين بمثل هذه الدعوات والمناسبات وإلى خطة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kesakan kula cekos semanten kirang luwih pun pangapunten ingkang kathah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا على نصيحته. عسى الله أن يجعلنا من الصالحين المتقين. آمين. Terima kasih atas nasihatnya. Semoga Allah menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang solih dan bertakwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Nahnu bisifati ra'isil jalsah natlubul afwa alal akhta' wa taqsir. Para rawuh ingkang kinurmatan,
Kula nyuwun agung ing pangapunten dumateng para rawuh. Menawi wonten kalepatan anggen kula matur. Akhiru kalam wal afu minkum. Ihdina syiratal mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon tamu undangan untuk ramah tamah bersama panitia. المسك فاعل مسك فاعل لما ذكر
عليه